Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masa ahli zikir lemes nggih? Gara-gara kena panas lemes. Apalagi panas padang mahsyar jemaah nggih. Bapak semangat ahli zikir nggih. Zikir jaharno ka rumah niki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa insyaallah man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sip yang hormati dan sama-sama kita muliakan para al-mukarram, para tuan guru, para ustaz, guru-guru kita. Bil khusus Bapak Al-Mukarram Ustadz Muhammad Mutawalli, Bapak Al-Mukarram Tuan Guru Tajuddin Munir Ramli, Bapak Al-Mukarram Tuan Guru Kusairi, para tuan guru, para ustadz, para pejabat yang tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, para sesepuh, para tokoh, pengurus masjid, musola, majelis-majelis taklim, keluarga besar, jamaah thariqah, qadiriyah, wan naqsyabandiyah, penedek gandor, baik si hadir langsung lek tahun niki maupun si ndekne berkesempatan hadir. Si insya Allah selaputan niki ta icanin berkah rahmah oleh disida Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah bapak-bapak ibu yang kita puji Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpah karunia-Na di pada kita, sehingga le jelo niki kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Dan alhamdulillah namalik kesehatan dan keafiatan teniki guna untuk sebanyak-banyaknya melakukan kebaikan, sebanyak-banyaknya melakukan amal soleh, salah satunya melangkahkan kaki kita di acara haul Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani dan dirangkaikan juga dengan haul guru-guru kita lainnya. Salawat serta salam di lupa tahadihang di pak junjungan ta baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Si jari tauladan ta, si jari ikutan ta, Nabi jua rutinitas aktivitas ta menyangkut ibadah hubungan ta dengan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga ndara makhluk melebihi baginda Nabi si paling nau ngumbe angkun ta berhubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga ngumbe-ngumbe taat teparan iri ta, ngumbe-ngumbe dekat teparan iri ta tipak disida Allah subhanahu wa ta'ala, lagu amun tertinggalang baginda Nabi atau ndik nemarak Nabi si ajaran ita si Nabi niki, maka ndik negin terima. Begitu juga beliau niki tauladan ta dalam hal muamalah
hubungan teh dengan sesama ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ndik na bareng sesama manusia doang, tetapi sesama ciptaan Allah. Karena ndik darak makhluk, ndik darak ciptaan Allah melebihi Nabi Muhammad niki si paling bagus angkuna memperlakukan makhluk lainnya. Apakah itu malaikat, apakah itu jin, apakah itu manusia, apakah berakal tidak berakal, bergerak tidak bergerak, nampak tidak nampak. Dek darat manusia melebihi beliau niki si bagus perilakuna. Saking bagus perilakuna niki baginda Nabi niki, penciptanya memujinya. Allah Subhanahu wa taala muji niki perilaku Nabi niki. Nabi manik di sida Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya pada dirimu Muhammad itu ada budi pekerti yang agung. Bahkan sebagian mufasir mengatakan kata khuluq di sini ini bukan sekedar budi pekerti, bukan sekedar perilaku, tetapi keagungan Nabi Muhammad itu adalah penggabungan zahir dan batin, penggabungan jasmani rohani yang sempurna. Akhlaknya luar biasa, jasmani beliau juga luar biasa. Jadi baginda Nabi niki bukan hanya mempesona dari perilakunya, bukan hanya mempesona dari tutur kata, bukan hanya mempesona dari bagaimana dia memperlakukan manusia atau makhluk lainnya, tetapi juga Nabi niki mempesona dari sisi jasmanina. Sampai-sampai salah seorang sahabat arana niki Hasan bin Sabit, ketika nyeriuk Nabi lina wa ahsana minka lam taraqattu aini. Si lebih bagus langan sidan dek tiang wah gitakna. Wa ajmala minka lam talidin nisa. Dan yang lebih ganteng dari engkau itu tak pernah dilahirkan wanita. Khuliqta mubarra'am min kulli aibi. Dari ujung rambut sampai ujung kaki engkau selamat dari semua celah. Ka'annaka khuliqta kaifa tasya. Saking dek darak celanda baginda Nabi, kata sahabatnya waktu itu, ka'annaka khuliqta kaifa tasya. Seolah-olah Allah ciptakan engkau sesuai dengan yang engkau pinta. Saking mulianya makhluk, saking mulianya baginda Nabi niki, bagaimana penciptaannya dia yang minta sama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana rambutnya, bagaimana wajahnya, bagaimana hidungnya, bibirnya, tangannya, lengannya, perutnya, pahanya, kakinya sempurna. Sampai-sampai si dengan niat penciptaan. Berbeda dengan kita. Kita niki lahir terima jari bapak nggih. Lahir mohon maaf kulit tebedeng. Saya ingin terprotes. Terprotes bapak teh. Pak, makatku bedeng. Nah pilih bapak teh jawab, tawah bi milih putih aku leteng marak ngene. Jadi kita lahir terima jadi. Ngombe ideng tau terima jadi, ngombe bulun tau terima jadi. Begitupun beliau niki tauladan kita bapak-bapak, ibu-ibu tiang tentang atau nabi yang kita lakukan pada siang hari niki. Karena ndik ndarak si aran kebaikan niki kecuali baginda Nabi ngajarang. Ndik ndarak kebaikan yang baginda Nabi luput mengajarkannya kepada kita. Kalau ada kebaikan lalu harap dengan ngenuh dek nawah ajaran si Nabi nih, bukan dek nawah ajaran sang dek mandedayit. Saya nggak dendarak aran kebaikan niki kecuali Nabi ngajaran. Karena beliau niki makhluk sempurna. Itu makanya dikatakan al yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan agamamu. Sempurna. Artinya ndek ndarak kebaikan kecuali baginda Nabi ngajarkan dia. Mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu,
Yang kita lakukan niki kebaikan atau keburukan? Yakin kebaikan? Kebaikan keburukan, Pak? Lu makanya masih ragu-ragu. Masa penganut thariqah ragu-ragu dia baik? Amun dia ragu-ragu, Pak, mohon maaf, sugul. Jerak jadi dengan tarekat besang-besang waktu. Ragu tidak apa yang saya lakukan ini kebaikan, keluar. Kalau tiang-tiang yakin ini kebaikan. Kalau tiang-tiang yakin ini akan mengantarkan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini kebaikan, maka mustahil Nabi tidak mengajarkannya. Kalaupun ada yang bilang Nabi tidak mencontohkannya, itu mungkin tidak tahu aja. Tidak pernah lihat, tidak pernah diceritakan nama gurunya. Tak terkecuali mohon maaf, kita haul niki. Haul itu bukan ngarang-ngarang. Oh meh teh haul meh agar ngombe kebetulan arep pemilihan gubernur. Kebetulan arep pemilihan gubernur bukan. Haul itu bukan karena kita ngarang-ngarang. Bukan kita ngada-ngadakan perkara, bukan bid'ah. Tetapi haul itu tuntunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tiap tahun itu ziarah ke Syuhada Uhud. Nabi tiap tahun itu pergi ziarah kubur ke Syuhada Uhud. Itu tiap tahun, amun bahasa Arab tiap tahun ini namanya hauliyah. Cuma Nabi tidak sebut saja ini namanya haul. Sama kayak tadi ketika Ustadz Mutawalli menjelaskan tentang silsilah. Apa yang diajarkan sama Nabi itu bukan ajaran thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Karena ajaran thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah niki ada itu di zamannya Al-Mursyid Hatib Sambas. Dia yang ngajarkan thariqah itu. Jadi yang diajarkan ke Imam Ali waktu itu, yang diajarkan ke Abu Bakar waktu itu bukan Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, tapi ilmu zikir yang diajarkan. Yeah. Kemudian sebagai takzim para murid kepada gurunya, dinisbatkanlah ilmu zikir itu sesuai dengan nama orang yang ngajarkan dia. Kecuali Hatib Sambas. Tuh tawaduknya namanya Hatib Sambas niki. Padahal yang ciptakan thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah niki beliau. Tapi tidak disebut thariqah niki dengan tarekat Sambasiyah atau tarekat Hatibiyah, enggak. Tetap dia nisbatkan ke gurunya Syekh Abdul Qadir dan Syekh Bahauddin Naqsyabandi. Nu tawadukna sekarang Hatib Sambas niki. Terus ita di man-man wah ada inta tarekatna Muammariyah nggih. Marah-arang teh. Tetaplah kita tawaduk niki. Niki yang pertama, ini contoh dari Nabi. Yang kedua, ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah ayat surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman, nih, jam pira lagu ini? Jam 11 soh niki. Sampai jam pira mukarram? Ampura niki sowahan niki arak gin ceramah. Amun arak gin ceramah tiang kareng 5 menit doang. Nggih, supaya gilir-gilir maksudnya. Amun di darat gin ceramah lah timak-timak tiang 2 jam. Apa manik disiat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Niki bukan tiang nyari-nyari dalil, bukan niki. Karena ada orang mengatakan, nyari-nyari dalil supaya haulnya benar, nyari-nyari dalil biar maulidnya benar, nyari-nyari dalil biar nyiwaknya benar, nyari-nyari dalil biar nalkinnya benar. Enggak nyari-nyari dalil, memang sudah ada dalilnya. Gimana mau nyari-nyari dalil Al-Quran niki wah selesai 30 juz, jumlah ayat 6.166 ayat selesai. Mungkin aku temita-temita memang udah ada di sana. Cuman bagi yang menuduh tidak ada dalil belum ketemu. Apa makna di sini Allah Subhanahu wa taala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Allah Subhanahu wa taala memaklumkan wa qada rabbuka, dan telah memaklumkan Tuhanmu alla ta'budu illa iya,
supaya engkau tidak menyembah yang lain illa ia, kecuali dia, wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tuamu berbuat ihsanlah. Allah tidak perintahkan di sini dan kepada kedua orang tuamu berbaktilah, tidak. Allah tidak perintahkan di sini dan kepada kedua orang tuamu berbuat baiklah, tidak. Tetapi Allah perintahkan wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tuamu berbuat ihsanlah. Dan orang tua kita itu, bapak-bapak, ibu-ibu, bukan hanya yang melahirkan kita. Yang melahirkan kita niki dia orang tua jasad kita. Yang kadang-kadang belum kita pisah di dunia, ditinggalkan kita. Tuh kalau orang tua jasad. Ada juga orang tua ruhani kita. Itu guru-guru kita. Yang kita tetap sama perlakukan dia, wabil walidaini ihsana, kepada kedua orang tua dan guru-guru kita ihsan, berbuat ihsanlah. Bukan berbakti, bukan berbuat baik lalu ihsan. Apa itu ihsan? Nabi sendiri yang jelaskan dia. Ketika Nabi ditanya oleh Jibril, mal ihsan, apa itu ihsan? Kata Jibril nanya sama Nabi. Nabi jawab, al ihsanu an ta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Yang namanya ihsan itu engkau menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala seolah-olah engkau melihatnya. Kalau engkau belum bisa melihatnya, maka yakinlah fa innahu yarak, maka dia melihatmu. Mufasir mengartikan dia menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala itu baik kita bisa lihat dengan mata zahir kita maupun kita tidak bisa lihat. Kalau kita bisa lihat Allah lalu kita menyembah, maka berapa miliar orang dengan alasan ini tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa beda anta, mohon maaf niki, bareng ateis? Kalau memang Allah ada, coba tunjukkan mana dia, katanya. Tapi inilah makna ihsan. Begitupun berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua itu tidak terhenti dengan dia meninggal dunia. Berbakti kepada guru-guru kita itu tidak terhenti dengan dia berbintang alam dengan kita. Itulah makna ihsan. Nah, pas 5 menit wanita nggih. Masih lanjut? Kareng pira menit? Asar. Masya Allah. Oke, ini yang pertama, nggih, terkait dengan hal. Kemudian yang kedua, bapak-bapak, ibu-ibu tiang, berbicara tentang thoriqah. Jadi thoriqah niki bahasa Arab itu, kalau di bahasa Indonesia atau bahasa Taita niki rurung. Thoriqah niki artinya rurung. Syariat itu juga artinya rurung. Syariat niki jalan artinya. Thoriq itu juga jalan. Lalu apa bedanya syariat, syari, jalan yang dibahasa Arabkan dengan syariat, dengan thoriq, ya, jalan dibahasa Arabkan dengan thoriqah? Apa bedanya? Kalau syariat, kalau jalan syariat, bapak-bapak, ibu-ibu tiang, itu dia jelas nampak. Syariat niki sholat, jelas nampak. Kalau kita mengukur kesolehan seseorang dengan sholat, maka amun tasriyu rajin aning majid, maka kita bilang le alim denganu. Tentu nih Pak? Tentu. Syariat itu baca Quran. Jadi kalau baca Quran patokan ngatakan orang alim, begitu kita lihat sering dia bawa Quran kemana-mana, le alim denganu, ketok-keting jauh Quran. Ini jelas nampak kalau syariat itu. Makanya ulama sufi bilang apa? Jalan syariat itu dia jelas rambu-rambunya. Jalan syariat itu dipenuhi dengan lampu-lampu penerang.
Lunggu kalau mau jalan dari Peneda Gandor ke Mataram, atau tiang tadi dari Mataram ke Peneda Gandor, timak dek tiang wah aning deriki, timak dek tiang tahu mbe tahu lokasi niki, tinggal tiang pencet doang Google Map. Dek tawah dateng, dek tawah kenalan, tinggal pilih ketik. Niki bapak-bapak ketik Google Map, buka rumah janda. Lalu pencet mulai atongnya pelinggi. Setelah 10 meter belok kanan. Nah, ada perempatan belok kiri. Ya, Anda sudah sampai di rumah janda. Nu aran rambu-rambu timang di tetao, tinggal Google Map. Berbeda dengan jalan Thoriqoh, bapak-bapak, ibu-ibu tia. Kalau jalan Thoriqoh itu dia gelap. Nggak ada lampu penerang, nggak ada rambu-rambu, nggak ada Google Map. Makanya kalau Anda menempuh jalan syariat, misal Anda bingung, tinggal buka buku. Nggak ada tahu sembahyang bapak, tinggal dia beli buku panduan sholat 15.000 ajina. Begelanyat di toko buku niki lek selok sang lek deriki bade arah. Amun nggak tahu sembahyang. Jelas. Tetapi kalau Anda berthoriqoh, nggak bisa Anda beli bukunya. Karena apa? Jalan thoriqoh itu ndak ada lampu penerang, ndak ada rambu-rambunya. Makanya orang sufi bilang, kalau engkau pingin menempuh jalan thoriqoh, maka carilah mursyid. Mursyid niki bahasa Arab, berasal dari kata rosyada. Rosyada niki artinya menunjukkan. Nggih? Mursyid niki bentuk isim fa'il. Dari akal katanya arsyada yursidu irsadan fahuwa mursyidun. Selamat datang al-karam. Masya Allah. Beliau bilang telat karena macet. Lagu semacet-macetnya jalan syariat niki ginten nyampe. Nggih. Ya penting teu meleleka, nggih. Am teu meleleka ndik nyampe. Jadi berbeda dengan jalan thoriqoh niki, ndak ada rambu-rambu, ndak ada lampu. Kalau Anda tempuh jalan thoriqoh ini tidak melalui guru, bapak-bapak, ibu-ibu, maka kata ulama sufi, setan yang jadi guru kita. Jadi kalau mau tempuh jalan thoriqoh itu tidak bisa dengan modalnya beli buku. Makanya amun harak dengan, mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu, ndek nedemen lek thoriqoh itu karena apa? Dia mengenal thoriqoh dari buku. Dia mengenal thoriqoh dari YouTube. Dia mengenal thoriqoh dari membaca, mengenal thoriqoh dari dirinya sendiri. Padahal thoriqoh itu tidak bisa kita lalui jalan ini kecuali biirsyadil mursyid. Kecuali ditunjukkan kita oleh seorang mursyid. Mursyid niki isim fa'il, artinya orang yang menunjukkan. Karena gelap tidak ada rambu-rambunya, dia yang menunjukkan kita. Oke, jalan. Oke, kan ini mandi tobat, ada tahap-tahapnya kita diajarkan. Supaya apa? Supaya kita tidak tersesat, kita tidak tersandung, supaya kita tidak terjatuh. Cukup? Cukup. Satu poin lagi nih, nggih. Pelinggih. Lanjut doang, nggih. Ibu-ibu enak sambil dengar ceramah nih ya. Itu wah ngenu dawur teh sampai lampak nggih. Kita semel ngeni. Burung ceramah ngeni. Nih, satu lagi Bapak-bapak Ibu-ibu ya. Dan kunci nggih, ajaran utama dari thoriqoh niki Bapak-bapak Ibu-ibu tiang adalah bagaimana kita usul ilallah. Bagaimana kita sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang thoriqoh itu memandang selain Allah itu biasa-biasa saja. Tidak ada yang terlalu penting. Di dunia
dunia niki dikasih banyak harta kita biasa. Orang toriko itu kaya biasa. Miskin juga biasa. Dikasih jabatannya tinggi biasa. Jadi rakyat jelata biasa. Karena tidak ada yang penting. Yang penting itu hanya Allah. Makanya dalam manakibnya, apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Ma ahabbal bala'a walat talazzuza illa ma arafal mubli. Nikmat itu tidak akan terasa nikmat, kelezatan itu tidak akan terasa lezat, bencana itu tidak akan terasa sakit, illa arafal mubli, kecuali kita mengenal siapa yang memberi. Mau dikasih kita banyak, seneng, karena yang ngasih saya Allah. Mau dikasih kita sedikit, seneng, si yang kita saya Allah. Makin kita sehat, si nyata kita Allah. Seneng gak dikasih sehat? Seneng gak Bapak Ibu? Seneng ya? Seneng dikasih sakit? Seneng dikasih sakit? Ajak deh. Seneng dikasih sakit Pak? Ajak deh. Orang itu hanya seneng kalau dikasih sehat. Orang itu seneng kalau dikasih harta. Dikasih miskin, gerumun. Bedagang, duit belanja, seneng. Ndarak belanja, tuduhnya dengan seiwah nyebar tanah kuburnya. Sepi daganganku. Kenapa kita bisa seperti ini Bapak? Karena kita tidak mengenal siapa yang memberi. Kalau masih kita dikasih sakit, itu tidak senang, maka pacuan untuk mengenal siapa yang beri kita. Takrabul sini, gampangkan kita paham saja niki, mohon maaf Bapak-bapak Ibu-ibu ya. Amun arak calon kepala daerah. Niki Bapak-bapak Ibu-ibu. Arak calon kepala daerah mbeang pelungguh 100.000. Seneng atau ndek seneng? Seneng ya? Seneng. Kemudian calon kepala daerah lainnya mbeang pelungguh 500.000. Mbegin pelinggi senengang si 100 atau 500? Simbe 500. Karena apa? Karena mereka kita tidak kenal. Dikasih kita 100 seneng kita. Ada ngasih 500, oh ini harkan dia kita 500. Seneng kita. Kepala daerah lainnya ngasih 1 juta. Masih ingat pelinggi si 100 niki? Jerak. Si 1 juta ini ingat pelinggi. Tapi berbeda kalau mohon maaf yang ngasih kita uang niki misal guru kita. Misal yang ngasih kita uang niki mursyid kita. Nah pilihnya jamaah nih sudah kepeng 5.000. 5.000 beangna itu Pak sepanjang jalan bercerita. Beangna kis Pak guru 5.000. Datang balik, Pak, Ina, beangna aku si Pak guru 5.000. Anak bingung. Tindek belanja, nek simpen jari azimah. Tentu ndek Bapak Ibu. Tuh, kalau orang yang kita kenal, kalau orang kita sayang ngasih kita Pak, cuman 5.000, bahagianya luar biasa. Tuh, begitupun kalau kita udah kenal Allah. Mau Allah kasih apapun kita tetap bilang, I love you Allah. Saya pokoknya jatuh cinta sama kamu Allah. Mau kasih senang saya senang, mau kasih ujian saya senang, apapun minallah saya senang. Cukup? Cukup Insyaallah lain kali malik tersambung ya. Lain kali tersambung karena marak bahasan Tuan Guru Tajudin Sibruk niki. Tiang bau datang sampai deriki niki karena sebagai bentuk bakti tiang. Undangan nyampe aning tiang niki sekitar 1,5 bulan. Tiang lihat ada undangan niki pulang-pulang dari perjalanan.
Ada kartu undangan Muhammad Al-Mukarram. Buka-buka tiang undangan haul. Ini leng tiang. Saya ngundang haul nih, terus alamatnya Peneda Gandor. Biaran Peneda Gandor leng tiang. Si ngundang dek tiang kenal. Lokasinya dek tiang kenal niki. Cuman si kena si tiang kenal niki haul Syekh Abdul Qadir doang. Amun haul Syekh Abdul Qadir jak kenal itu nih. Berarti di orang toriko. Tapi lokasi LMB terus si ngundang saya ini tahu. Akhirnya tiang foto lah niki. Kertas undangan niki tiang foto. Lalu tiang kirimkan ke pengurus JTKN Aimel. Nah, jadi karena kita sama-sama penganut toriko, jadi kalau torikonya Darul Falah niki sama kayak pelunggu. Cuman kita kasih dia wadah niki namanya JTKN, Jamaah Torikoh Qadiriyah wa Naqsyabandiyah Darul Falah. Oke, tiang kirim ke sini ke pengurus. Siapa ini? Tiang bilang, alhamdulillah. Kata pengurus kami yang ada di Aimel, dia bilang apa? Niki sahabat Datuk Pelinggi. Dulu sama-sama jadi pengurus Torikoh. Dengan yang disebut niki mohon maaf Tuan Guru Haji Muhammad Said Amirullah. Niki sahabat Datuk Pelinggi. Beberapa kali Datuk Pelinggi pernah datang ke sana. Langsung tiang bilang, saya harus datang ke tempat ini sebagai bentuk bakti saya kepada datuk saya. Begitu tiang sampai di sini juga dibisiki tiang. Alhamdulillah Abah Pelunggu juga sempat datang ke sini. Oh, berarti benar-benar kita ini harus nyambung tiang. Karena cara berbakti anak kepada orang tua yang sudah meninggal dunia, cara berbakti murid kepada guru yang sudah meninggal dunia adalah dengan salah satunya menyambung tali silaturahmi dengan sahabat-sahabat mereka ketika mereka masih hidup. Akhirnya sendikman tiang tutup, tiang mau kasih pelunggu sair oleh-oleh lah niki nggih sebagai penutup. Sawahan niki Didik Malik nu lanjut nggih. Jadi niki sair atau kitab niki dikarang sama Datuk Tiang Tuan Guru Haji Abhar Muhyiddin Musalam, salah satu mursid Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah yang tinggal di Pagutan. Ini mengingatkan kita sebagai penganut Thariqah. Apa katanya dalam kitabnya berbahasa Sasak? Resapi baik-baik. Dalam kubur selapuna nerima siksa, lamun beramal jahat le dunia, lamun beramal soleh le dunia, nikmat kubur terimana senantiasa. Bila wah mulai pertimbangan, sopo ndarak bau ketinggalan, sai jua amal bagus neberatan, dalam surga na terima pembalasan. Sai jua amal jahat neberatan, dalam neraka tau na mau pembalasan. Doe banda anak jari selapuna, gina nulung jelosino ndarak guna. Ilmu amal nasi bagus le dunia, ia doang teandelang nulung ita. Tepuk tangan semua. Terima kasih, mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ila sabilil falah wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.